Swidak, boleh pira jenis swidak. Nah, begini apa Ibu? Saya kan pertama menjelaskan adalah pada manajemen kepelatihan. Ada orang tua yang nanya, ke dojan di klub mana? Ya, saya sudah menjelaskan bahwa di Purwokerto, di Kabupaten Banyumas dulu tuh taekwondo tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Karena pelatihan pada jalan sendiri masing-masing. Ini guru desitik bingung, cici kuliah bingung, satu kerja bingung, doja bukan. Makanya saya dengan Sabri waktu itu di CS, ayo kita bentuk manajemen supaya kita mengatur dojang-dojang yang ada di Banyumas yang dalam manajemen kita bisa masuk. Umpama dojang si A bermasalah dengan pelatih loh, kita bantu. Itu. Nah, manajemen kita di sini namanya manajemen Satria. Satria, manajemen Satria ini ada berapa dojang tadi? 20 lah. Sekitar 20 dojang, 20 tempat latihan. Kita bicara manajemen pelatihan itu dari Satria semua. Tapi kalau sudah masuk melatih doja itu banyak doja masing-masing. Contoh Sandri ini bukan manajemen Satria, tapi dojanya klubnya ada berapa Sandri? 11 atau 13. Ini Sandri ini kan jadi doja, karena dojanya banyak. Nah, Sambian ini doja mana? Ini dari manajemen Satria, bukan doja Alizat, manajemen kepelatihan Alizat. Manajemen kepelatihan Satria. Ya, perlu Bapak Ibu pahami, saya menjawab beberapa pertanyaan yang di grup. Dojang mana sih ini? Ya, jadi supaya dojang-dojang jalan, kita bentuk manajemen. Supaya kita mengkoordinir mengkoordinir mantan nasional yang buat kami memang potensi, kita koordinir. Ya. Kalau kita nggak ada manajemen Satria, mohon maaf Ibu, mungkin harus bubar kayaknya. Sambil pusing sendiri. Contoh, dulu ada berapa latih Mas Dias, apa? Cileru, Mas Ajib, Mbak Robi. Kalau udah keluar, kalau bukan ada manajemen, sudah bubar. Ya, dengan hanya manajemen, Sabri, Bang, aku butuh pelatih gini. Ya, bertanya koordinator tenaga pelatih Alizat adalah Sabri. Saya menugaskan orang baik-baik, Sabri, harus butuh apa? Kebanyakan Alizat itu akipos, oke, saya tunjuk Mas Dian. Beliau pelatih Jawa Tengah, sertifikat kepelatihan nasional bahkan internasional kan ikuti Mas Dian. Orang baik-baik. Ya kami paham karena selama ini dari unit-unit eskul yang sekolah kerjasamanya bagus itu dan Satria adalah Alizat. Sampai kita mengadakan kejuaraan nasional Alizat. Itu bukan Alizat mengadakan itu. Teknis pelaksananya itu manajemen Satria kerjasama dengan Alizat. Waktu itu kalau Alizat mengadakan sendiri kayak Sambai, Ustadz Bayu, Ustadz Parjana. Berapa? Yusuf Parjana. SD2. Fauzi. Ustadz Bayu kan kadang-kadang jualan teh kuliah puyeng. Nah makanya kita kerjasama, kita libatkan. Nah bisa melibatkan kita untuk mengadakan. Itu kalau kita bicara manajemen. Dojang mana? Dojangnya ya kita. Dojang Alizat ada, Dojang Satria Subandi ada, unsur UMP, Amikom, Banyumas, Bayangkara, gitu Ibu. Jadi Dojang mana? Dojang manajemen Satria. Dan tadi saya sambil mudah panjang lebar. Salah satu dari program manajemen Satria adalah TC Atlet. Siapa yang minat jadi atlet, kita ada khusus di manajemen Satria. Wadah.
Ya. Nah, tadi jam itu saya dengar selintas Alia itu bagus, punya apa? Privat, punya doja. Tapi orang tua Alia itu unik. Kalau kita sebagai pelatih, jadi saya utarakan kepengen prestasinya, tapi beberapa kesel bocah aja ngasih lara atlet anaknya. Dan saya sering baca di grup, dan dia juga sok curhat. Mereka diomong di laporan NPP, konkus up di laporan NPP, kepribadian maju. Nah, sedangkan dari atlet ibu, ya itu sebuah pilihan dari atlet ataupun orang tua. Yakin anak senang, silakan. Yakin tanggung ya. Dia jangan menuntut banyak, silakan santuy silakan. Kalau kita bicara atlet ibu, waduh, nikmat. Bukan ponsel, apalagi rugi. Ponsel pun sama sehari kita bicara sehari, berapa kali saja? 2 kali ya? Sehari 2 kali. Saya training 3 kali lah sehari. 3 kali sehari bu. Alis saya seminggu bilang 3 kali. 3 kali. Izinnya berapa? Izinnya di papan. Seminggu dulu. Izinnya di papan. Aku orang menentukan grup orang apa enak karena saya pernah grup SEA. Dan aku tujuannya udah dekat bu. Izin ngasih semidang, anggotanya bilang. Tapi banyak menuntut. Prestasi kenapa kok Alisa nggak mengirimkan? Kenapa Alisa nggak gini? Ya Allah, beliau transaksi bertanggung jawab pelatih luar biasa gitu. Terus dan Bayu duduknya lomba atletik, rebutan paling kalah. Ini cuma kalah gitu kan. Beton. Sabtu bawa atlet. Rugi. Ketendang sirai, bengap, matanya kecolok jempol. Jatuh KO, apa yang dirasakan orang tua? Pantas dia menuntut, kenapa Alisa seperti ini, kenapa pelatihnya ini? Kon latihan orang gelap, izinnya akan izin, tapi dari prestasi. Nanti saya paham ini adalah sesuatu juga ketat orang tua. Saya datang tuh ketat bu. Ujar kulit pesertanya 100 lebih. Datang cuma berapa orang. Mengkol, salah, dilaporkan LPP. Orang sudah Bayu, orang Sabdui. Sama lah saya kadang-kadang biu-biu. Ada juga orang tua, kenapa sekarang Alisa kok menurun, tidak semangat dulu? Ada berapa faktor Bapak itu? Ya semua kita harus melengkapi, semua harus introspeksi, semua harus memotivasi. Kalau yang melemah pelatih, program pelatih, saya akan jawab. Ya, bikin suasana nggak semangat ini itu yang tidak ada pelatih, saya bertanggung sebagai ketua manajemen. Tetapi semua ada dukungan orang tua itu orang anaknya latihan. Kalau itu yang nggak bikin semangat itu jangan pelatih ya, apa orang tua nih? Kalau dari kita tahu berapa? Kalau dari Al-Irzad, dari manajemen Al-Irzad, kita bertanggung Ustadz Bayu. Ya, tapi kenyataannya, yang nggak bisa semangat dari orang tua sendiri. 100 orang yang datang berapa orang? Berapa tunjang? Berapa orang? 100 ini izin sepeda, karena prestasi, karena menuja terus. Ya ini bertanggung jawab lagi.
Benar sahabat. Kita kalah, pasti atlet kalah, pasti orang tua kejar. Bis bayar kalah, bimbing, bis latihan kalah, itu kata pelatih. Belum sama Aliza sendiri. Ibu semua itu dipaham. Ayolah kita kepengen. Saya kepengen putri ibu pun prestasi. Saya kepengen. Jujur aja gak ada pelatih sih orang kepengen beli orang prestasi. Kita semua ini. Cuman ya harus ada kerjasama, ada asal ngomong, ada asal kritik. Gitu. Dan berikutnya lagi Bapak Ibu semua, makanya kenapa Aliza itu unik. Yaitu kalau berprestasi, tapi anak kalau itu kesal ada di Tomai. Ini keselan di push up, laporan LPP. Tomai diketak-ketak laporan LPP. Dan berarti susah. Ya makanya di Satria itu dibentuklah TCAT. Dan alhamdulillah yang kemarin saya memang sengaja saya share pertandingan Popda Karsidenan. Ini loh siswa Aliza itu bukan Satria muncul di bagian itu SMP Aliza dan SMA Aliza. Dulu dari Aliza kerjasama dengan saya itu juga, dan banyak melahirkan atlet-atlet prestasi tingkat nasional. Nah, mohon maaf, untuk penyemangat bapak-bapak ibu semua, saya share luar pertandingan. Latihannya di mana? Di training center TC Satria. Kalau sambil melakukan seperti di Satria, pose kayak Mas Dian di Satria, TC Satria, saya yakin LPP banyak pengaduan, bukan 1-2 pengaduan. Mungkin Mbak Ibu lihat ya yang saya share, bagaimana atlet cita-cita dan cepat. Kalau bayangin, kalau terjadi pada atlet kita, anak ibu, anak bapak tegel, ya makanya kita latihan itu ekstra. Sehari 2 kali, pagi fisik, sore latihan. Ibunya itu hari Sabtu, Minggu dong. Kebetulan 2 anak itu, anak saya sendiri dari Aliza, Malika sama Nabil. Mungkin ibu ini terserah pola pendidikan ibu ya. Saya beruntung anak saya di Aliza. Cici jelas agamanya terjaga kayak pakai. Oke, makanya bangga. Kedua, Aliza itu menghargai prestasi. Ketiga, bapak ibu, aku pengen berharap kita baik. Boleh. Silakan. Anakku pengen buat ranking sekolah pintar, gak apa-apa. Pilihan saya, yang maaf, orang tua punya pilihan. Karena saya berprestasi. Pinternya akeh. Saya banyak bapak-bapak mungkin nanti ada Pak Polisi, Pak, nilai prestasi nilai lebih Pak ya. Masuk jadi polisi ataupun yang sudah polisi punya prestasi akan diambil lebih. Karena apa? Pinternya akeh. Mungkin putra putri ibu ranking 1 nih di kelas yang sekarang. Tapi di sekolah apakah ranking 1? Di kelas 5 contoh juara siji ranking 1. Di 5 sesekolah apakah? Belum tentu. Dicampur Aliza 3, Aliza 2, bisa nggak dia ranking 1? Apa nih? Bisa kabupaten dibanding SD lainnya? Alhamdulillah, se-Jawa Tengah. Aduh banget orang keton. Tapi prestasi kelihatan. Semua orang melihat kecil masing-masing. Ya sih. Saya belajar dengan beberapa orang tua. Ada orang tua mampu, bapak kenal bapak enggak?
kenapa nggak dileskan? Bocah pintar ki akeh, anakku mungkin sekelas, nang kelas juara siji. Tapi nang sekolah bubuan, contoh anak saya nih, ya buat contoh maaf ya, bukan novel, bukan pangkat ya, buat contoh. Sekarang yang juara Popda, yang mewakili Popda, siapa? 2 orang tuh dari Alizan. Padahal Alizan berapa orang? Berapa ratus orang? Itu perbandingan. Ya mandi orang tua teman-teman saya kenapa kok? Karena bocah prestasi jarang. Bocah pintar kayak prestasi jarang. Tapi kembalikan lagi konsekuensi atlet sehari latihan 2 hari. Aja latihannya seminggu pintar ijine papan sampai prestasi. Kalau kita nggak siap, ibu-ibu bapak tega sirai ditendani anaknya. Jelas orang tega, pelatih izin, apa paling pelatih? Bisa orang tega diomongi wong tua, dominan sekolah. Di hadapan pelatih-pelatih lebih izin loh, anak sampai dibantai. Nah makanya nggak salah, pelatih itu milah-milih. Itu loh bapak ibu semua. Kalau bapak ibu anak saya berprestasi, oke, konsumen. Jangan sirai di jurnal. Kalau berprestasi, konfus abdi laporna. Tomai, ada kemarin dulu anak pelatih kita ya Santri, bapak ya. Hujan tuh, bapak yang kepalanya ini. Gudung LPP. Ampun. Ya itu contoh mana ya semua beresiko bapak ibu. Ya mohon bantuan dan pengertian. Yang jelas pelatih saya berani hidup Allah beri Tuhan berusaha terbaik buat akhirnya, buat anggotanya. Pelatih dengan beban latihan main suara, main aja dibantai, main aja KO. Tidak ada istilah bancil dan pilih kasih enggak. Mungkin itu dari saya. Ini buat ibu bapak mau nanya silakan. Datang Pomse Sabian, kiri saya manajemen Mas Bayu, kepelatihan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.